Halo Sobat Sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu lagi ya di Teras Dewiti. Ini masih bersama dengan adik-adik PKL, masih saling diskusi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, setelah minggu kemarin kita kedatangan tamu istimewa ya, Laude. Hari ini kita akan sedikit mengulik tentang bahan baku. Dari mana sih bahan baku dari Dewiti? Karena bahan baku adalah sesuatu yang penting untuk menjadi bahan utama kita produksi. Jadi bahan baku ada beberapa kalau dari Dewiti, yaitu ada yang berbentuk teh atau daun, kemudian ada juga yang berbentuk rempah. Rempah bisa juga jahe, kemudian kunyit, kemudian juga serai dan sebagainya. Itu berasal dari beberapa petani dan supplier kami. Nah, kalau dari teh, kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Wonosobo. Jadi beliau sudah perusahaan besar dan juga sudah ada standar HACCP di sana dan standar halal. Jadi ini salah satu sumber atau supplier kami kerjasama dengan perusahaan tersebut. Karena pada dasarnya produk-produk Dewiti ada beberapa komposisi yang menggunakan teh hijau maupun teh hitam dari PT di Wonosobo tersebut. Nah, untuk rempah-rempah kami ada beberapa yang bekerja sama dengan petani. Ada yang langsung dari petani maupun ada yang langsung dari pengepul. Karena pada saat kita bekerja dengan petani, kadang-kadang kualitasnya atau hasil panennya kurang standar dari yang kita persyaratkan. Jadi kadang-kadang kita beralih atau bekerja sama dengan pengepul sehingga standarnya tetap. Nah, dari petani pun kita ada binaan, yaitu dengan cara pengeringan yang baik dan penjemuran yang baik. Jadi misalnya ketika kita bekerja sama dengan petani daun sirsak, kita memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menjemur daun sirsak yang baik. Nah, cara menjemur daun sirsak yang baik adalah tidak terkena langsung dengan sinar matahari, kemudian juga di bawahnya ada angin-anginnya, jadi tidak tertutup rapat, dan juga tertutup oleh kain hitam, jadi tidak langsung ya, jadi itu cukup menyerap panas, tapi tidak langsung terkena sinar matahari. Kalau untuk rempah-rempah, biasanya kita mensyaratkan namanya kering patah kalau kita tidak mempunyai alat untuk mengukur pengeringan atau mengukur kadar air istilahnya. Nah, kalau untuk rempah-rempah biasanya kita minta ketika basah itu dirajang sekitar 5 mili, 3-5 mili. Karena kalau jika terlalu tipis, misalnya 1 mili atau 2 mili, nanti ketika dijemur akan mengurangi minyak sirih, jadi mereka lebih banyak yang menguap. Tapi kalau terlalu tebal, nanti juga pengeringan lebih lama dan itu akan berakibat juga ketika kita tidak sempurna pengeringannya akan mudah timbul jamur. Nah, seperti itu. Nanti mungkin bisa dilihat bagaimana penyimpanan tempat bahan baku kita. Jadi setelah diolah, kemudian dikeringkan, kita simpan bahan bakunya sebagai stok ketika kita akan membuat produk-produk Dewiti. Karena bahan baku kita adalah berbentuknya celup, jadi kita membutuhkan simplisia atau rempah-rempah yang kering. Kemudian setelah disimpan, kita biasanya beri tanggal ya, ketika supplier datang, kita beri tanggal masuknya, supplier dari mana, kemudian kita periksa dulu, ada lembarnya, lembar pemeriksaan, biasanya ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab. Kemudian setelah itu, setelah oke semua lolos, baru kita masukkan ke gudang penyimpanan. Di dalam gudang penyimpanan nanti, oh ya, makasih ya Mbak Nana ya. Di dalam gudang penyimpanan nanti kita juga akan beri label. Label tersebut adalah nama dari produk tersebut atau nama dari bahan baku tersebut. Kemudian kita beri tanggal dan nama suppliernya. Jadi ketika terjadi misalnya kurang bagus atau ada hal-hal yang tidak memenuhi standar, kita bisa berkomunikasi langsung dengan suppliernya. Mungkin saja ketika kita sudah ada batas waktu kadaluarsa, nanti kita bisa singkirkan atau pindahkan bahan baku yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Oke, sebentar kita minum dulu ya. Ini sudah dibuatkan Mbak Nana. Ini kalau dari baunya nih serai ini dibuatkan oleh Mbak Nana. Terima kasih ya Mbak Nana. Segar sekali. Saya biasanya tidak pakai gula karena selain kurang baik ya, kalau kebanyakan gula juga untuk minuman herbal paling baik memang tidak menggunakan gula, ataupun bila tidak bisa kurang suka ya rasa-rasanya bisa menambahkan madu. Oke Sobat Sehat, boleh komentar nanti kalau mau nanya-nanya bahan baku Dewiti ada apa aja gitu kan. Kemudian kita juga bisa menyediakan bahan baku misalnya dari customer atau Dewiti semua membutuhkan bahan baku yang bersih kemudian berkualitas, bisa juga menghubungi kami. Kami juga menyediakan jasa giling, karena kadang-kadang penggilingan yang di luar itu mungkin alatnya
kurang steril ataupun tidak dari stainless ya, biasanya kami sudah menggunakan standar yang stainless dan bersih. Jadi sudah kita atur juga, dan mesh-nya atau besaran butirannya sudah bisa diukur seperti itu. Jadi monggo silakan nanti kalau ingin membeli bahan baku ataupun maklon di tempat kami, boleh menghubungi kami semua. Oke Sobat Sehat, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Lihat terus channel kami. Salam sehat, bugar dan sehat bersama Dewi T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.